Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Muzakir dari kelas 4E. Di sini saya akan menyampaikan jawaban dari UTS filsafat saya. Pada dasarnya, filsafat pendidikan Islam ini tentu saja dapat mempengaruhi dari pendidikan itu sendiri, khususnya di madrasah dan juga di pesantren. Karena filsafat pendidikan Islam ini berorientasi dengan ajaran agama Islam, di mana di dalamnya ini tentu saja berisikan tentang hakikat kehidupan, bagaimana pendidikan tersebut, dan juga cara-cara dalam tujuan hidup dan juga tujuan dari pendidikan. Jika filsafat pendidikan diterapkan di pesantren maupun di madrasah, tentunya akan merubah cara pikir ataupun pola pikir dari peserta didik. Seperti contohnya pada madrasah. Di dalam madrasah tentunya siswa tidak hanya belajar mengenai matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ataupun yang lainnya. Tetapi di dalam madrasah tentunya siswa akan diajarkan tata cara membaca Al-Quran, sholat, fikih, dan juga yang lainnya. Tentu saja sama dengan yang di pesantren. Di pesantren, santri itu akan diajarkan untuk lebih mandiri, taat beribadah, disiplin, dan sebagainya. Contohnya, jika di pesantren, siswa atau santri diajarkan untuk bangun pagi, mengerjakan sholat sunat tahajud, berzikir, berjamaah, mengaji, dimana tentunya filsafat pendidikan ini memberikan dampak yang begitu besar, yang tidak hanya untuk keperluan pendidikan, tetapi juga untuk menunjukkan keimanan itu sendiri. Selanjutnya yang nomor 2 adalah perbandingan filsafat pendidikan barat dengan filsafat pendidikan Islam, di mana tentunya filsafat ini sama-sama untuk membangun pola pikir dan juga untuk berpikir lebih kritis, tetapi tentu saja memiliki perbedaan, di mana jika filsafat pendidikan Islam tentu saja merujuk kepada sumber Al-Quran dan juga hadis, yang mana akan lebih menekankan kepada keimanan, ilmu, dan juga memiliki karakter yang lebih baik, tidak hanya memiliki pola pikir ataupun juga memiliki ilmu yang lebih tinggi, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Sedangkan untuk filsafat pendidikan dari barat itu biasanya lebih menekankan kepada logika, kebebasan berpikir, pengalaman, dan tentu saja perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, salah satu kelebihan dari filsafat pendidikan Islam tentu saja filsafat ini itu menyatukan antara spiritual, kebebasan berpikir, dan juga intelektual yang lainnya. Tetapi memiliki kekurangan, yaitu tentu saja pembelajarannya yang masih tradisional, berbeda dengan filsafat pendidikan dari barat yang akan lebih mengedepankan teknologi dan juga perkembangan zaman. Tetapi tentu saja filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan modern ataupun pendidikan barat dapat disatukan. Untuk apa? Di mana filsafat pendidikan Islam tentu saja berorientasi dengan ajaran Islam ataupun dengan keimanan yang dapat dipadukan dengan filsafat modern untuk memajukan cara metode pembelajaran dan membuat pembelajaran tidak membosankan. Itu nomor 3. Pada dasarnya filsafat pendidikan Islam ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Filsafat pendidikan Islam ini tentu saja berorientasi dalam pengembangan karakter, evaluasi peserta didik, kurikulum, dan juga pengembangan metode pembelajaran. Tentu saja memiliki peran yang perlu diperhatikan. Salah satunya, yang pertama adalah tujuan pendidikan harus sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, materi pembelajaran harus sesuai dengan syariat Islam dan juga ketentuannya.
Nah, yang terakhir adalah pembelajaran harus menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik agar pembelajaran tidak membosankan dan peserta didik selalu antusias untuk mengikuti pembelajaran. Selain itu, guru juga tentu saja berperan tidak hanya untuk menjadi seorang teladan, tetapi juga menjadi motivator ataupun menjadi teladan. Dan evaluasi tidak hanya mengedepankan nilai, tetapi juga mengedepankan akhlak dan perkembangan yang lainnya disesuaikan dengan karakter para siswa. Selanjutnya yaitu yang nomor 4, di mana ontologi pendidikan Islam ini membahas hakikat ilmu, hakikat manusia, dan juga tentang hakikat pendidikan. Nah, maka dari itu, dalam Islam, manusia ini dipandang memiliki akal, jasmani, dan juga ruh yang membedakan antara makhluk lainnya di bumi. Maka dari itu, pendidikan tidak hanya berperan sebagai kecerdasan saja, tetapi juga untuk mengedepankan spiritual dan juga keimanan. Maka dari itu, prinsip ini sangat penting dengan adanya krisis pada zaman ini, di mana adanya penyalahgunaan sosial media, krisis moral, yang tentunya sangat membahayakan pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu yang nomor kelima. Epistemologi pendidikan itu memiliki 3 cara. Yang pertama, bagaimana ilmu itu digunakan, bagaimana ilmu itu diperoleh, serta sumber ilmunya. Nah, di dalam Islam, ilmu tidak hanya kita memperoleh ilmu, tetapi juga dari wahyu. Maka dari itu, ilmu harus digunakan dengan sebaik-baiknya dan jangan disalahgunakan. Epistemologi pendidikan ini sangat penting karena dapat memicu cara peserta didik dalam berpikir, yang akan menjadikan peserta didik tidak hanya berpikir secara logis tetapi juga berpikir secara seimbang dan mengedepankan nilai spiritual dan juga moral. Selanjutnya adalah aksiologi pendidikan Islam, di mana pada aksiologi pendidikan Islam ini membahas mengenai nilai dan juga manfaat ilmu. Di dalam Islam itu sendiri, ilmu tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain dan juga untuk berbuat kejahatan. Nah, seharusnya ilmu itu untuk membantu, memperbaiki, dan juga membawa terhadap kebenaran. Di zaman seperti saat ini, nilai-nilai pendidikan Islam sangat penting untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, toleransi, dan peduli antar sesama. Hal ini sangat penting karena banyak siswa ataupun pemuda zaman kini mudah terpengaruh oleh media sosial, ingin gaya hidup yang instan, serta pergaulan yang kurang baik yang selalu merujuk kepada keburukan karena efek dari budaya yang tidak mereka saring, budaya asing tentunya dan terutama. Nah, menurut saya sendiri, cara yang paling efektif untuk menanamkan nilai-nilai tersebut adalah dengan cara keteladanan, pembiasaan yang baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga serta di lingkungan masyarakat. Nah, di saat inilah guru berperan sangat penting karena guru tidak hanya untuk mentransfer ilmu saja, tetapi juga menjadi teladan ataupun role model kepada siswa-siswanya. Contohnya seperti guru harus disiplin, datang tepat waktu, berpakaian rapi, berkata sopan, bertutur kata baik, serta selalu menghargai antar sesama. Nah, selain daripada itu, siswa juga dituntut dan diajarkan untuk selalu berbuat baik, selalu menghargai temannya, selalu membiasakan membaca Al-Quran, sholat berjamaah, dan juga hal-hal yang merujuk kepada kebaikan.
Nah, selanjutnya adalah nomor ketujuh, di mana dalam Islam manusia sesungguhnya dipandang adalah makhluk yang paling sempurna karena memiliki akal, memiliki hati, dan juga memiliki kebutuhan untuk hidup bersama orang lain karena manusia merupakan makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk yang paling istimewa di antara makhluk yang lainnya. Karena tadi manusia memiliki akal pembeda daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, maka daripada itu, pendidikan tidak hanya berfokuskan kepada pembelajaran saja, tetapi juga harus memperhatikan akhlak serta sosial pada peserta didik. Selanjutnya yaitu nomor ke-8 yang nomor terakhir. Bahwasannya filsafat pendidikan Islam ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpendapat, untuk berpikir, dan juga untuk mendapatkan pendidikan yang sangat layak. Nah, dalam artian sekolah maupun guru tidak boleh membeda-bedakan antara siswa, baik dari ekonominya, jenis kelamin, latar belakang keluarga, ataupun kondisi fisik yang dialami. Di dalam Islam, tentu saja peserta didik ini dinilai sama dan diberikan kesempatan yang sama untuk selalu belajar. Maka dari itu, guru harus selalu bersikap adil kepada seluruh siswanya, tidak boleh membeda-beda. Maka dari itu, pendidikan Islam akan tercipta dan juga menjadi pembelajaran yang nyaman, masyarakat yang dapat menghargai serta adil, dan membuat lingkungan belajar menjadi nyaman kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.